والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما استمرت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه أجمعين حائزين مراتب التكريم أما بعد. Para hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan perjuangan kita dalam membaca sebuah kitab yang dikarang oleh ulama besar di zamannya, Al-Imam Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah rahimahullahu taala, sebuah kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim, sebuah kitab yang berisikan tentang adab-adab yang sepantasnya ada pada diri setiap mereka yang menyibukkan dirinya dengan ilmu agama, baik sebagai orang yang mengajarkannya atau orang yang mempelajarinya. Dan pada akhir majelis kita telah sampai kepada adab yang ke-10 yang isinya kira-kira hendaknya seorang talibul ilmi mencurahkan usahanya semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu agama. Dan kita telah membaca beberapa ungkapan dari beliau yang Masya Allah, semoga memberikan pencerahan bagi kita dan memberikan semangat untuk kita agar bisa lebih totalitas di dalam mempelajari ilmu agama. Baik, dan sekarang kita akan membahas atau kita akan membaca adab yang al-hadi ashar. Al-hadi ashar, adab yang ke-11. Adab yang ke-11. Masih ada santri yang belum ada bukunya? Sudah ada semua, Masya Allah. Baik. Ahsantum, barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah, qala al-hadi ashara, al-hadi ashara, alla yastankifa ay yastafida ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu mansaban aw nasaban aw sinnan, bal yakunu harisan 'ala al-fa'idati haitsu kanat wal hikmatu dallatul mu'mini yaltaqituha haitsu wajadaha. Artinya, adab yang ke-11 yang sepantasnya ada pada diri setiap kita yang menisbatkan dirinya kepada ilmu agama, baik sebagai orang yang mengajarkannya atau yang mempelajarinya, baik kita sebagai ustadznya atau santrinya, baik penceramahnya atau pendengarnya. Kata beliau, alla yastankifa ay yastafida ma la ya'lamuhu mimman huwa dunah mansaban au nasaban au sinnan. Hendaknya seseorang tidak pernah yastankif. Yastankif itu jangan pernah dia merasa enggan. Ini faedah penting. Jangan pernah dia merasa enggan. An yastafida ma la ya'lamuhu, untuk mengambil faedah tentang hal yang dia tidak mengetahuinya. Mimman huwa dunahu, dari orang-orang yang tingkatannya di bawahnya.
Masya Allah. Mansaban au nasaban au sinnan. Apakah orang tersebut di bawahnya secara mansab, secara kedudukan, pengajar dari muridnya, seorang syekh dari muridnya, atau si fulan itu berada di bawah tingkatannya dari sisi nasab, keturunannya si fulan ini lebih utama daripada si fulan yang mau diambil ilmunya. Au sinnan, atau si fulan yang mengambil faidah ini lebih tua daripada yang ingin diambil faidahnya. Masya Allah. Ini nasihat sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Ya. Beliau wafatnya tahun 700 sekian. Kita sekarang 1400 sekian. Jadi ini memang benar-benar nasihat, sekali lagi saya ulangi, yang ahli di dalam bidangnya. Beliau tahu apa biasanya lobang-lobangnya. Biasanya itu pengganggu-pengganggu di tengah jalan itu apa? Kata beliau, ini akhlak penting bagi pengajar dan yang diajarkan. Alla yastankifa ayyastafida ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu. Jangan pernah merasa enggan untuk mengambil faidah yang kamu memang enggak tahu dari orang-orang yang tahu. Walaupun orang yang tahu itu kedudukannya di bawahmu. Kata beliau, bal yakunu harisan 'alal faidati haitsu kanat. Bahkan atau tetapi hendaknya seseorang itu terus berada di dalam kondisi semangat, haris, semangat 'alal faidah, untuk mendapatkan faidah haitsu kanat, dimanapun faidah itu bisa dia dapatkan. Yang senior sudah merasa senior, santrinya sudah senior, jangan merasa malu untuk mengambil faidah dari adik-adik kelasnya. Sedangkan pengajar jangan merasa malu untuk mengambil faidah dari yang diajarkan. Kata beliau, wal hikmatu dhallatul mu'mini yaltaqituha haitsu wajadaha. Dan hikmah itu, ilmu itu adalah dhallatul mu'min. Dhallah itu adalah incaran setiap orang beriman, buruan setiap orang beriman. Yaltaqituha haitsu wajadaha, yang pasti dikutip oleh orang beriman, pasti dikutip oleh orang beriman, pasti diambil, pasti disambar. Haitsu wajadaha, dimanapun dia mendapatinya. Paham ya? Jadi beliau tutup ungkapan pertama ini dengan ungkapan yang sangat indah. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Ilmu itu adalah incaran setiap mukmin. Yang senior, yang junior, yang diajar dan yang mengajar, yang syekh dan yang murid. Yaltaqituha haitsu wajadaha. Kalau seseorang paham barang incarannya, dimanapun dia dapat, pasti langsung dia sambar. Gak banyak tapi, gak banyak nanti. Begitu nampak langsung disambar. Terbayangkan ya? Bagaimana beliau mengharuskan kepada seorang talibul ilm yang ingin kebaikan dan muallimul ilm yang ingin kebaikan, itu jangan merasa enggan untuk mengambil ilmu dari yang tingkatannya di bawah. Kalau Anda gak tahu, ya ambil faedah dari dia. Begitu. Ini pendidikan hati sekali lagi oleh beliau rahimahullah. Sudah? Kenapa? Khususnya bagi yang sudah berposisi sebagai pengajar ilmu, ya kan? Yang posisi sebagai guru, itu dia punya sebuah kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Dan tabiatnya manusia, kalau dia memiliki kelebihan, itu berat untuk menerima dari orang lain. Paham? Begitu. Makanya kan di dalam sebuah athar disebutkan, tafaqahu qabla an tar'asu, fa idza tara'astum fala sabila ila tafaqquh. Belajar kalian bagus-bagus. Tafaqahu, dalamilah ilmu agama sebelum kalian mencapai tingkatan kepemimpinan.
tingkatan senior. Kenapa? Fa idza tara'astum fala sabila ila tafaqquh. Karena kalau kalian sudah mencapai tingkat senior, kalian sudah menjadi pemimpin, tara'as, sudah menjadi posisinya kepala, itu fala sabila ila tafaqquh. Itu sulit untuk memperdalam ilmu. Nah, salah satu arah pentafsirannya adalah karena kesibukan yang ada dalam kepemimpinan. Kemudian yang kedua apa? Karena tabiat manusia yang sudah di atas itu sulit untuk tafaqquh lagi, untuk mengambil ilmu dari yang lainnya. Sudah jelas? Gimana membayangkannya? Mungkin membayangkannya seperti ini. Kalian ingat bagaimana hebatnya persaingan kita kalau di lapangan bola? Sudah? Ingat ya? Di lapangan bola itu ada 2 kelompok. Masing-masing mengincar bola. Ibaratkan bola itu, itulah hikmah yang merupakan dhalatul mu'min. Itulah incaran setiap mukmin. Sebagaimana bola itu incaran setiap pemain yang ada di tengah lapangan. Itu antum kalau dapat bola di dalam sedang bermain nih, sudah? Antum sambar atau tunggu-tunggu dulu? Pasti sambar. Ya kan? Mau bolanya kencang, mau bolanya pelan, atau yang ngoper kawan, atau bahkan yang ngoper lawan salah ngoper. Sudah diambil juga. Nggak ada antum kalau misalnya bolanya datang, kenapa nggak antum ambil? Iya, ini yang tadi yang ngoper si fulan itu bukan kawan saya. Nggak ada kan? Nggak ada. Karena antum sadar ini masalahnya bukan siapa yang ngasih. Ini masalahnya bola nih, bola. Sudah? Ini begitu. Jadi pahami apa yang mau kita ambil. Jangan terlalu tersibukkan dengan kedudukan yang akan diambil darinya ilmu. Namun itu juga tidak menafikan filterisasi guru. Sudah, nanti akan beliau bahas di akhirnya. Guru itu harus disaring. Begitu. Nah, selama orangnya layak untuk diambil darinya ilmu, walaupun dia di bawah kita, ambil. Sambar. Sudah? Jangan tunggu-tunggu lagi. Baik. Dan hal ini penting. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan pemahaman akan sebuah perkara kepada yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Contohnya apa? Contohnya kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaum. Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi pada suatu hari datang 2 kelompok manusia kepada Nabi Daud. Yang bapak siapa nih antara Daud dan Sulaiman? Yang bapak siapa? Daud atau Sulaiman? Daud. Sudah? Jadi datang 2 kelompok manusia. Satu kelompok adalah kelompok pemilik hewan gembala, pemilik peternakan kambing. Yang kelompok satu lagi itu kelompoknya para pekebun, sudah, tukang kebun, punya kebun anggur dikisahkan di dalam sebagian tafsir. Nah, mereka datang kepada Nabi Daud alaihi assalam mengajukan sebuah permasalahan yang terjadi tadi malam. Sudah? Bukan malam ini, malamnya mereka. Apa itu kasusnya? Kasusnya, sekelompok dari hewan ternak, para peternak ini, telah merusak dan memakan tanaman tukang kebun. Sudah, pemilik kebun anggur tadi. Sudah, mereka menjadikan Nabi Daud sebagai hakim dalam permasalahan mereka. Dan pada akhir kisahnya Nabi Daud memutuskan apa? Nabi Daud putuskan, ini kambing-kambing yang tadi sudah makan hasil perkebunan tadi, kebun anggur tadi, kambing ini saya putuskan harus diberikan kepada pemilik kebun. Sudah? Singkat cerita, keluarlah mereka dengan hasil yang seperti itu.
Singkat cerita, Nabi Sulaiman mendengar keputusan dari orang tuanya ini. Sudah? Nabi Sulaiman mengadakan revisi hukum. Sudah? Ini kalau saya yang ngukumin, semestinya nggak seperti itu, kata beliau. Caranya gimana? Kita akan memberikan sebuah keputusan yang tidak merugikan dua belah pihak. Tapi dua-dua dapat konsekuensi hukum. Sudah? Gimana tuh caranya? Hukumnya berlaku, tapi dua-dua tidak rugi seperti itu. Yang satu pihak tidak rugi seperti itu. Hilang tadi loh. Kalau dengan hukumnya Nabi Daud, hewan-hewan ternaknya tadi itu harus diberikan kepada pemilik kebun semuanya. Udah habis. Tapi kata Nabi Sulaiman nggak kayak gitu. Bagaimana caranya? Binatang-binatang tadi yang sudah memakan hasil perkebunan tadi, itu berikan dengan jangka waktu sementara kepada pemilik kebun. Untuk apa? Untuk mereka ambil hasilnya. Hasilnya berupa susunya dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan dari binatang itu. Tapi bentuknya apa? Cuman dipinjamkan saja. Tidak berpindah tangan kepemilikan. Paham? Jadi yang tadi itu, sekelompok hewan ternak tadi, diberikan secara sementara. Dipindah tangankan secara sementara kepada si pemilik kebun. Selaku orang yang menanggung rugi. Karena makanan kebunnya, hasil kebunnya sudah dimakan. Sampai kapan? Sampai kebun itu kembali seperti semula. Siapa yang ngurus? Yang ngurus itulah para pemilik kambing tadi. Jadi para pemilik kambingnya tadi kena hukuman juga. Tapi dia tidak rugi, habis-bis kayak gitu. Sudah masih ada yang diharap. Jadi mereka diperintahkan untuk memperbaiki kebun itu. Sampai dia seperti sedia kala sebelum kena makan. Kalian tumbuhilah dia macam mana caranya. Kasih pupuk, dirawat sampai berbuah lagi. Nah ketika sudah berbuah, dikembalikanlah kebun ini kepada si pemilik kebun, ternak ini kepada si pemilik ternak. Begitu hukumnya Nabi Sulaiman. Apa kata Allah di akhir ayatnya? Di ayat yang setelahnya, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma. Maka terhadap masalah ini kami berikan pemahaman yang hebat kepada Sulaiman. Padahal Sulaiman itu anak apa bapak? Anaknya. Dalam masalah ini kami berikan pemahaman yang lebih kepada Sulaiman. Wa kullan atainahu hukman wa ilma. Dan masing-masing dari kedua nabi ini, bapak anak, kami memberikan hukman wa ilma. Kami berikan keutamaan kenabian dan kami berikan mereka ilmu. Dua-dua berilmu. Tapi dalam masalah ini Sulaiman lebih benar. Paham kan? Jadi apa? Jadi bisa jadi di sisi orang berilmu ada satu dua ilmu yang dia mesti ambil dari orang yang di bawahnya. Dan ini biasa. Nanti akan beliau bawakan beberapa contoh. Kalau itu contoh langsung di dalam Al-Quranul Karim. Sudah, kemudian di Quran lagi ada juga kisah Nabi Musa bersama Nabi Khadir. Di dalam surat apa? Al-Kahf. Kisahnya pada suatu hari, sebelum terjadinya perjalanan yang ada di Quran itu, pada suatu hari Nabi Musa berkhutbah di depan kaum. Sudah? Kemudian salah seorang dari mereka bertanya, yang isinya kira-kira, ya Musa, hal hunaka rajulun a'lam minki? Wahai Musa, kira-kira seperti itu ya. Saya tidak ingat redaksi hadisnya. Wahai Musa, apakah sekarang di dunia ini ada orang yang lebih berilmu dari Anda? Mungkin orang ini merasa takjub dari khutbahnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi dia tanya, Musa, kira-kira ada nggak orang yang lebih berilmu dari antum? Kata Musa apa? Alaihi salam, la, nggak ada. Kenapa? Beliau selaku Rasul di Bani Israel. Saya yang paling berilmu. Tapi padahal sepantasnya beliau itu mengatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam, begitu. Tapi beliau bilang apa? Tidak ada. Sayalah yang paling berilmu maknanya. Setelah itu Allah wahyukan kepada Nabi Musa bahwasanya di sana di Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua lautan, itu ada seseorang yang lebih berilmu dari beliau.
seseorang ini memiliki ilmu yang beliau nggak tahu, begitu. Khadir ini memiliki beberapa ilmu yang beliau tidak mengetahuinya. Dan pada akhirnya Musa disuruh untuk belajar kepada Nabi Khadir. Dan antum bisa lihat sendiri bagaimana kisah selanjutnya, apa yang dibuat Nabi Khadir dan bagaimana reaksi Nabi Musa. Maksudnya apa? Seilmu-ilmunya seorang alim, sealim-alimnya, ya, bukan seilmu-ilmunya, sealim-alimnya seorang alim, itu ada 1-2 ilmu yang dia nggak tahu. Ada 1-2 ilmu yang dia nggak tahu. Nah, ini bagaimana caranya? Terkadang ilmu yang dia nggak tahu itu ada orang di bawah, ada yang pada diri seseorang yang di bawahnya, secara umur atau secara nasab atau secara senioritas, ya harus diambil selama orang itu layak, Bisa dipahami? Baik. Sudah? Jadi ini masalahnya apa? Masalahnya seorang talibul ilm dan muallimul ilm jangan pernah merasa sombong untuk mengambil ilmu dari yang di bawahnya, apalagi dari yang di atasnya. Sudah? Baik, jadi jangan ambil kesimpulan berarti kita harus ambil ilmu dari yang bawah-bawah. Enggak lah, kalau yang dari bawah aja kita harus ambil, apalagi yang dari atas. Begitu. Kata beliau, qala Sa'id bin Jubair, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allama, fa idza taraka at-ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima 'indahu, fa huwa ajhalu ma yakun. Kata beliau, dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah. Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'i. Berguru kepada sebagian sahabat, Sa'id ibn Jubair. Apa kata Sa'id ibn Jubair? La yazalur rajulu 'aliman ma ta'allam, fa idza taraka at-ta'allum wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima 'indahu fa huwa ajhalu ma yakun. La yazalur rajulu 'aliman ma ta'allam, artinya seseorang akan berkedudukan sebagai orang yang berilmu, akan terus berada di posisi orang yang berilmu. Ma ta'allam, artinya selama dia belajar. Ini sudah pernah kita bawakan yang semisal dengan ini dari ucapannya Ibnul Mubarak rahimahullah. Seseorang akan berposisi, akan terus berada di kondisi orang yang berilmu selama dia belajar dengan berbagai cara, apakah dengan menghadiri majelis, dengan membaca, dengan mendengar, sudah dengan cara yang dia mampu. Fa idza taraka at-ta'allum wa dhanna annahu qad istaghna. Namun ketika dia telah meninggalkan jalan menuntut ilmu dengan segala caranya, tidak ada satu jalan menuntut ilmu pun yang bisa dia tempuh. Mendengar enggak bisa, hadir majelis taklim enggak bisa, menulis enggak pandai, sudah enggak ada. Hidupnya itu kosong dari jalan ilmu. Kata beliau, wa dhanna annahu qad istaghna, dan dia mengira bahwasanya dia sudah sangat cukup, istaghna. Sudah merasa cukup dengan apa yang ada di dalam dirinya. Dia enggak perlu belajar lagi. Waqtafa, dan dia mencukupkan bima indahu, dengan apa yang ada sama dia. Fahuwa ajhalu ma yakun. Kata beliau, maka dia itu adalah zat yang terbodoh. Sudah, ini lebih kejam dari yang kemarin. Kalau yang kemarin baru faqad jahila, maka berarti dia telah berada di dalam kondisi kebodohan. Kalau ini fahuwa ajhalu ma yakun, maka berarti dia adalah zat yang terbodoh. Subhanallah. Ini mirip ya dengan yang pernah kita bawakan dari Abdullah ibnul Mubarak. Jadi siapa ini yang bilang? Ini Sa'id bin Jubair yang bilang atau Ibnu Mubarak? Gak perlu pusing. Sudah, ambil dari dua-duanya. Ini menunjukkan apa? Statement ini benar-benar benar. Sudah? Kandungan kata ini benar-benar benar, gitu loh. Sudah? Isinya itu tidak perlu diragukan lagi. Kenapa? Sampai 2 imam besar yang mengatakan ini. Sa'id bin Jubair tabi'i, Abdullah bin Mubarak tabi'i. Jadi ini benar. Seseorang akan terus berada di dalam kondisi orang yang berilmu selama dia belajar.
Dan ketika dia sudah meninggalkan jalan ilmu dan merasa cukup dengan apa yang dia punya, berarti dia adalah zat yang terbodoh, kata Sa'id bin Jubair. Begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengokohkan kaki kita di atas jalan belajar, ya kan? Yang tidak bisa 1 hari sekali, 2 hari sekali, ya kan? Enggak bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali. Enggak bisa 3 hari sekali, seminggu sekali, itu sudah paling di bawahnya lah, kan gitu. Sudah, mudah-mudahan itu semua butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang lebih lapang ekonominya dari kita, banyak yang lebih lapang waktunya dari kita, tapi enggak bisa juga hadir majelis ilmu. Sudah, ini masalahnya bukan masalah mampu enggak mampu, ini masalahnya keinginan yang Allah titipkan di hati kita. Makanya banyak-banyak berdoa. Sudah, kekuatan kita ini bukanlah apa-apa. Jangankan untuk menghadiri majelis ilmu, kita untuk menghadiri sholat aja, ketika dikumandangkan adzan hayya 'alas shalah, kita disyariatkan untuk mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Ketika ada ajakan hayya 'alas shalah, marilah menuju salat, kita disyariatkan untuk mengatakan la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kita berserah diri kepada Allah, bahwasanya kita ini enggak bisa untuk menghadiri salat 5 waktu saja, enggak mampu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk menghadiri majelis ilmu. Begitu. Sudah, jadi ucapan ini, kesimpulannya kita punya faedah berarti. Ucapan ini telah dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan yang semisalnya dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahumallah. Sa'id bin Jubair, tabi'i, Abdullah bin Mubarak di bawahnya. Tabi'i. Kemudian kata beliau, qala wa ansyada ba'dul Arabi. Walaysal 'ama tulus su'ali wa innama tamamul 'ama tulus sukuti 'anil jahli atau 'alal jahli. Beliau membawakan sebuah syair yang berbahasa Arab. Kata beliau, walaysal 'ama tulus su'ali wa innama tamamul 'ama tulus sukuti 'alal jahli. Artinya kira-kira seperti ini. Mohon maaf ya kalau terjemahannya tidak bisa mewakili keindahan lafadznya dalam bahasa Arab. Sudah? Baik. Kata beliau, bukanlah kebutaan itu dengan banyak bertanya. Kebutaan itu bukanlah dengan banyak bertanya. Orang yang banyak tanya itu bukan orang yang buta. Kata beliau, wa innama, dan sesungguhnya, tamamul 'ama, kebutaan yang sesungguhnya, itu adalah tulus sukuti 'alal jahli. Banyak diam atas kebodohan. Udah bodoh enggak mau nanya. Ini baru tamamul 'ama, kata beliau. Inilah kebodohan yang kebutaan yang sesungguhnya. Jadi kata beliau, kata penyair ini, orang bodoh itu, orang buta itu, buta terhadap ilmu, bukan orang yang banyak bertanya. Tapi orang yang benar-benar buta ilmu itu adalah orang yang banyak diam padahal dia bodoh. Gak tahu ya bertanya lah. Cuma mau datang ilmu. Wahyu. Gak ada lagi. Sudah, kalau ada yang meyakini datang wahyu gitu. Sudah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah kekufuran. Gak bisa. Jadi gimana? Ya harus belajar. Sudah? Dan alhamdulillah zaman kita ini zaman yang penuh dengan media untuk belajar. Ada internet, sudah, ada radio streaming, ada radio FM, ada majelis di mana-mana berserak. Sudah, begitu. Jadi intinya banyak-banyak meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya istiqomah. Sudah? Kata beliau, qala wa kana jama'atun minas salaf yastafiduna min talabatihim ma laysa indahum. Kata beliau, dan dahulu sekelompok dari salaf, sekelompok dari pendahulu kita di dalam misi ilmu ini, para senior kita, beliau bilang dulu, sementara beliau hidupnya di zaman 700-an, Masya Allah, berarti benar-benar dulu. Sudah? Dan dahulu sekelompok dari para pendahulu kita, yastafiduna min talabatihim, mereka itu terbiasa untuk mengambil faidah dari murid-murid mereka. Jadi ini sudah tradisi.
Ini sudah tradisi. Seorang syekh mengambil ilmu dari muridnya, ini tradisi, biasa. Gak perlu aneh. Nanti akan beliau bawakan contoh yang Masya Allah. Kata beliau, ma laysa indahum. Hal-hal yang mereka memang tidak ketahui, mereka ambil dari yang di bawahnya, gak masalah. Kenapa? Karena tadi kayak pemain bola, faham. Ini masalahnya dapat bola. Ya nggak tunggu dari kawan, dari lawan pun kok bisa diambil juga. Paham kan? Kayak tadi Anda contohkan, akhi kenapa antum nggak ambil bola? Dia tadi dari lawan, nggak enak saya ngambilnya. Kan nggak lucu yang kayak gitu kan? Ini nggak paham berarti dia ini sedang apa? Sedang main bola ini. Nah ini juga sedang ilmu ini. Jadi dimanapun kita dapat, ambil. Begitu. Dan para ulama telah menyadari hal ini sebelum kita. Karena mereka hidup sebelum kita. Dan belajar sebelum kita. Mereka paham. Ilmu ini harus kayak gitu. Dimanapun kita dapat, harus ambil. Nah, sekarang beliau akan membawakan beberapa contoh. Bagaimana seorang syekh mengambil faidah dari muridnya. Qala al-Humaydi. Berkata Al-Humaydi. Al-Humaydi ini adalah wahuwa tilmidus Syafi'i. Beliau ini salah satu dari murid Imam Asy-Syafi'i. Kok banyak kali sih Syafi'i dibawa kitab ini? Karena beliau kebetulan madhabnya Syafi'i. Jadi biasalah. Seorang murid terobsesi dengan gurunya itu biasa. Seorang murid terobsesi dengan gurunya. Jadi apa sikit langsung Syafi'i. Berkata Syafi'i. Dahulu Syafi'i. Biasa. Sudah, yang aneh itu udah berguru tapi nggak ada terobsesi sedikit pun. Nah, itu baru lucu. Sudah? Begitu. Jadi beliau ini memang terobsesi dengan imamnya. Nggak masalah dalam hal-hal baik. Sudah? Qala wa kana jama'a. Qala al-Humaydi. Kata beliau berkata al-Humaydi. Dan al-Humaydi ini salah satu dari sekian banyak murid al-Imam Syafi'i. Al-Humaydi namanya adalah Abdullah ibn Zubair ibn Isa. Al-Humaydi, nama beliau adalah Abdullah ibn Zubair ibn Isa. Abu Bakar Al-Qurashi. Beliau salah satu dari murid Al-Imam Syafi'i. Nama beliau apa? Abdullah ibn Zubair. Dan ini bukan Abdullah ibn Zubair as-Sahabi. Itu lain lagi. Yang itu Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Baik, yang ini yang muridnya Al-Imam Syafi'i. Nah, gimana? Kata beliau, "Sahibtu Syafi'iyya min Makkah ila Misr. Fakuntu astafidu minhul masaila wa kana yastafidu minnil hadis." Kata beliau, maka ketika itu sahibtu Syafi'iyya min Makkah ila Misr. Aku pernah mendampingi Syafi'i perjalanan dari Mekah ke Mesir. Aku pernah mendampingi Syafi'i dalam perjalanan dari Mekah ke Mesir. Sudah? Kemudian kata beliau, fakuntu astafidu minhul masail. Maka ketika itu aku mengambil faidah darinya berupa permasalahan-permasalahan ilmu. Wa kana yastafidu minnil hadis. Dan beliau sendiri, Al-Imam Syafi'i selaku guru dari Humaydi, beliau mengambil faidah dari saya berupa beberapa hadis. Nah, ini contoh nyata. Saksi mata. Sudah, bahwasanya Imam Syafi'i salah satu dari 4 imam madhab, begini mereka dalam belajar. Al-Imam Syafi'i yang dikenal dengan pendapatnya di dalam ilmu fikih, ya kan? Pendalilannya dalam ilmu fikih, kesimpulan-kesimpulan hukumnya dalam ilmu fikih. Faidah itu diambil dari Al-Humaydi. Yang memang Humaydi ini adalah muridnya Syafi'i. Dan Syafi'i nggak mau ketinggalan. Sudah, nggak mau ketinggalan, nggak mau rugi dalam perjalanan itu. Karena Syafi'i tahu ini orang, walaupun dia murid saya, tapi ini nggak orang sembarangan. Karena disebutkan muridnya Humaydi ini punya guru lainnya, antaranya Waki' bin Al-Jarrah, Fudail bin Iyad. Jadi Syafi'i nggak mau ketinggalan. Wah, ini kalau diambil ilmu dari saya aja, berarti saya aja yang transfer ke dia. Masa perjalanan sejauh ini saya nggak bisa ambil faidah? Maka kata beliau, wa kana yastafidu minnil hadis. Syafi'i sendiri mengambil beberapa faidah hadis dari saya. Apa intinya? Jangan malu senior, jangan malu mengambil ilmu dari yang junior. Qala wa qala Ahmad bin Hanbal.
Dan berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal juga salah satu dari murid al-Imam Syafi'i. Qala lana Syafi'i. Al-Imam Syafi'i pernah berkata kepada kami, para murid-muridnya, antum a'lam bil hadisi minni. Kalian ini, Imam Ahmad dan kawan-kawannya, kalian tuh lebih paham tentang hadis dari saya. Fa idza sahha 'indakumul hadis, maka apabila ada satu hadis yang sahih menurut kalian, faqulu lana hatta akhudha bihi, maka tolong kabari ke kami, tolong. Qulu, sudah? Tolong kabari kami. Hatta akhudha bihi, sehingga saya bisa mempraktekkannya, saya bisa mengambilnya. Jadi minta tolong kali ya Imam Syafi'i. Padahal beliau guru. Kata beliau, Ahmad dan kawan-kawannya, sudah, kalian ini memiliki kelebihan atas saya berupa ilmu hadis. Jadi kalau kalian tahu ada sebuah hadis sahih, tolong kabari saya. Tolong kabari saya. Hatta akhudha bihi, sehingga saya bisa ambil hadis itu. Begitulah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala wa sahha riwayatu jama'atin minas sahabati 'anit tabi'in. Kata al-Imam Ibnu Jamaah, dan telah sahih, telah ada dan dipastikan keberadaannya riwayatu jama'atin minas sahabati 'anit tabi'in. Riwayat sebagian sahabat yang mereka riwayatkan dari sebagian tabi'in. Ada. Jangankan guru dari murid belajar, bukan. Sahabat ada yang mengambil beberapa hadis dari tabi'in. Jadi sahabat tabi'in naik lagi ke sahabat baru ke Nabi. Begitulah para ulama salaf paham. Ini persaingan ilmu. Sudah? Ini persaingan ilmu, enggak main-main nih. Malas-malas bikin kita ketinggalan. Sudah? Qala wa sahha riwayatu jama'atin minas sahabati 'anit tabi'in, dan telah benar adanya periwayatan sebagian sahabat yang mereka riwayatkan dari sebagian tabi'in. Berarti kan ke bawah dulu deh, baru naik lagi ke atas. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pernah membuat sebuah kumpulan yang isinya adalah beberapa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat dari tabi'in. Yang diriwayatkan oleh sahabat dari tabi'in. Judul kitabnya adalah Nuzhatus Sami'in fi riwayatis sahabati 'anit tabi'in. Nuzhatu as-Sami'in fi riwayatis sahabati 'anit tabi'in. Kitab Nuzhatus Sami'in yang isinya adalah riwayat sebagian sahabat dari sebagian tabi'in. Ini contoh panutan di dalam belajar. Saya, antum dan kita semuanya. Sudah, jangan pernah merasa enggan untuk mengambil ilmu dari yang di bawah kita. Baik. Qala wa ablaghu min dzalika kullihi qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Ubay. Ubay di sini siapa? Ibnu Ka'ab rahimahullah. Dan yang lebih dalam dari itu semua, karena yang beliau bawakan ini kan antara syekh dengan murid yang seperti itulah. Sudah? Kata beliau, wa ablagh min dzalika kullihi, dan yang lebih dari itu semua, dari contoh yang sudah kita buatkan, Syafi'i ngambil ilmu dari Humaidi. Syafi'i meminta dikabarkan tentang hadis dari Al-Imam Ahmad. Nah, lebih dari itu kata beliau, qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Ubay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan Al-Qur'an di hadapannya Ubay bin Ka'ab. Antum kebayangkan kalau antum lagi tasmi'. Sudah, itu yang baca atau yang mendengarkan yang gurunya? Biasanya gimana? Yang guru itu yang mana? Yang baca atau yang mendengarkan? Yang dengar kan? Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay, "Amarani Allahu an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru." Ya Ubay, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan saya untuk membacakan di hadapanmu surat lam yakunil ladzina kafaru. Kayak minta tasmi gitu. Sudah? Namun di sini ada tanbih, apa itu? Jangan difahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dikoreksi bacaannya, tidak. Sudah, minta dikoreksi ada yang lupa atau tidak, itu yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bukan itu maksudnya. Sudah, ini untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya orang yang di atas itu, senior, jangan pernah malu untuk mengambil faidah dari yang di bawahnya. Baik.
Kata beliau, amarani Allahu an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru. Ya Ubay, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan saya untuk membaca surat lam yakunil ladzina kafaru di hadapan Anda. Kemudian di hadisnya itu kan lumayan, tidak begitu panjang. Apa kata Ubay? Asammani. Kata Ubay, apakah Allah betul menyebut nama saya? Ubay bin Ka'ab. Sudah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am," fabaka. Sudah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya." Ubay bin Ka'ab. Sudah? Dan akhirnya Ubay pun menangis. Karena dia terharu. Sudah dijelaskan oleh para ulama pensyarah, karena beliau terharu. Beliau begitu merasa dispesialkan ketika dia terpilih untuk tugas yang satu ini, mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaka, beliau pun menangis. Nah, kata beliau, qalu min fawaidihi, dari faedah kejadian ini yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ubay adalah apa? Alla yamtani al-fadilu minal akhdhi 'anil mafdul, supaya orang yang memiliki kelebihan, sudah, yang lebih senior, yang lebih berilmu, lebih alim, itu tidak merasa enggan, tidak merasa sombong untuk mengambil ilmu dari orang berilmu yang di bawahnya. Sudah? Begitu. Orang yang lebih berilmu jangan pernah merasa sombong untuk mengambil ilmu dari orang berilmu di bawahnya. Jadi kesimpulan pertemuan kita apa? Tidak boleh kita merasa sombong untuk mengambil faidah dari setiap siapapun yang dia itu layak untuk diambil darinya ilmu, walaupun dia berada di bawah tingkatan kita, baik secara keilmuan, senioritas, umur, nasab, kedudukan, gak masalah. Yang penting dia adalah orang yang layak. Nah, di sini kalau antum punya kitab itu antum bisa perhatikan betapa ungkapan beliau itu sangat daqiq, sangat detail. Perhatikan, kata beliau, faidah dari apa yang telah kita sebutkan tadi dan dari hadis tadi Nabi SAW membaca kepada Ubay bin Ka'ab. Ini faidahnya apa? Min fawaidi alla yamtani al-fadilu minal akhdhi 'anil mafdul. Faidahnya seperti ini. Jangan pernah orang yang memiliki keutamaan merasa sombong untuk mengambil faidah dari orang yang keutamaannya di bawahnya. Itu makna al-fadil 'anil mafdul. Nah, ini penting untuk dipahami. Jangan sampai kita salah tarik kesimpulan. Apa itu? Berarti kesimpulannya dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, kita ambil kebenaran dari siapa saja. Siapa saja. Dengan seliar itu, siapa saja. Sudah, ini tidak seperti itu. Kenapa? Jelas di sini beliau katakan apa? Alla yamtani al-fadilu minal akhdhi 'anil mafdul. Orang yang memiliki keutamaan jangan pernah merasa sombong untuk mengambil faidah dari orang yang keutamaannya di bawahnya. Itu makna fadil dan mafdul. Maknanya apa? Yang mengambil ilmu dan yang diambil darinya ilmu itu dua-dua mausufani bil fadl dalam bahasa Arab. Kedua-duanya adalah orang yang memang disifati dengan keutamaan. Cuman yang ini lebih, yang ini kurang. Dua-duanya layak, gitu loh. Dua-duanya layak. Sudah, hanya saja orang yang memiliki kelayakan lebih, kapasitas ilmu yang lebih, jangan pernah malu untuk mengambil ilmu dari orang yang kapasitas ilmunya kurang, walaupun dia tetap layak, begitu. Jadi jangan difahami bahwasanya kita mengambil ilmu dari siapa saja yang kita lihat, bukan itu maknanya kata beliau. Karena jelas di sini. Jangan dijadikan kitab ini sebagai sandarannya. Berarti kita ambil ilmu dari siapa saja. Maksudnya apa? Tanpa filterisasi guru, itu nggak bisa. Ini sesuatu yang diingkari sejak zaman salaf rahimahullah. Kalau ada orang yang berdalilkan dengan hadisnya Abu Hurairah ketika beliau bertemu dengan jin, ya kan? Jin, syaitan yang mencuri barang titipan kepada Abu Hurairah itu, yang dititipkan kepada Abu Hurairah, dan pada akhirnya si syaitan ini mengajarkan Abu Hurairah ayat kursi supaya kamu tidak diganggu oleh syaitan. Cocok nggak pendalilan itu? Untuk apa? Untuk masalah kita mengambil ilmu dari siapa saja. Seliar itu ya katanya, siapa saja. Mau orang Cina, mau orang kafir, mau orang... Pokoknya siapa saja. Nggak bisa, kata para ulama. Beda. Sudah? Hadis itu bukan ke sini arahnya. Hadis itu bukan ke sini. Kenapa? Kalau kita perhatikan redaksi hadisnya, di akhir itu apa Rasulullah SAW katakan? Shadaqaka wa huwa kadzub.
kali ini dia jujur sama kamu, wahai Abu Hurairah. Padahal dia itu pendusta besar, kelas kakap. Sudah, dia itu pendusta besar. Maknanya apa? Apa yang disampaikan oleh syaitan tadi kepada Abu Hurairah tidaklah menjadi sebuah ilmu sampai datang ikrar dari Nabi SAW. Begitu. Sampai ikrar dari Nabi SAW, barulah itu menjadi sebuah ilmu. Berarti ujung-ujungnya Abu Hurairah mengambil pengajaran baca ayat kursi agar terjaga dari syaitan. Dari syaitan atau dari Rasul? Dari Rasul. Karena kalau nggak Rasul tetapkan, nggak menjadi syariat. Begitu. Jadi hadis itu sama sekali tidak ada kecocokan dengan ini. Yang ini apa maksud beliau? Ini maksudnya dua orang yang sama-sama layak. Hanya saja yang ini kelayakannya lebih. Jangan dia merasa sombong untuk mengambil ilmu dari yang kelayakannya masih di bawahnya. Tapi layak gitu loh. Paham ya? Begitu. Kemudian satu hal yang ditambih oleh Syekh Al-Utsaimin, salah satu ulama kita yang sedang mengajarkan kitab ini, sudah kata beliau anjuran untuk mengambil ilmu dari siapa saja yang kita anggap layak. Sudah, itu bukan berarti kita hanya semata-mata menambah ilmu saja. Bukan, kata beliau. Bukan berarti tujuannya hanya menambah guru. Sudah, menambah list guru. Guru saya fulan ibn fulan. Tambah list saja. Sudah. Atau di dalam ilmu hadis hanya menambah riwayat hadis. Sudah, hadisnya sebiji tapi menambah jalannya aja. Sudah, bukan itu maksudnya. Bahkan itu kata para ulama, itu sepakat para ulama itu termasuk hal yang tercela. Memperbanyak majelis dengan tujuan semata-mata memperbanyak guru. Cuman biar banyak aja gurunya. Biar riwayatnya jadi banyak. Sudah? Ini kata beliau, ini sepakat para ulama ini adalah perkara yang tercela. Dan ini termasuk dalam firman Allah Ta'ala, Alhaakumu at-takatsur, kalian lalai dengan memperbanyak. Memperbanyak apa? Semua memperbanyak hal-hal yang tercela. Masuklah di situ diantaranya hal yang seperti ini. Sudah, berbangga dengan banyaknya guru. Ini enggak masuk dalam keutamaan yang setelah kita sebutkan. Kenapa? Memperbanyak guru, memperbanyak majelis itu adalah sesuatu yang mulia jika di situ diharapkan bertambahnya faidah. Sudah, antum sudah belajar misalnya usul salasah. Sudah? Kemudian ada halaqah lain yang membaca usul salasah juga. Tujuan yang ada sama antum cuma memperbanyak gurunya banyak. Bukan untuk menambah faidah lain. Apa yang ada di dalam usul salasah itu. Nah, ini adalah niat yang tercela. Alhaakumut takatsur, kalian lalai dengan hal-hal yang seperti ini. Cuma memperbanyak. Sudah? Begitu. Itu salah satu tanbih dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam bab ini. Sudah? Intinya, jangan kita pernah merasa sombong untuk mengambil ilmu dari yang tingkatannya di bawah kita, baik umur, kedudukan, senioritas, selama dia itu masih orang yang layak. Sudah? Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima ta'allamna wa zidna 'ilman innaka antal 'alimul hakim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.